Akan seruput lagi sama ayam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas, asam, enak. Dan di sini juga disediain kalau mau nasi ya. Ada yang minta bantuan, diceritain bagaimana solusinya ya. Bukan justru kita mau unggul sendiri gitu ya Bu ya. Betul, betul. Terkadang di sini Makan ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan ya guys. Makan ya guys. Oke guys, sekarang kita udah bersama the owner ya. Iya. Kita akan ngobrol-ngobrol santai di suasana yang memang alhamdulillah cukup bersahabat ya. Kemudian rindang banget ini. Ini masih di tempat yang sama ya, spot yang sama. Cuman kita agak ke belakang sedikit, ternyata ada tempat yang asri banget ya. Banyak sekali hijau-hijau, kemudian taman yang luas, kemudian ya asri lah. Dari sini bisa untuk wedding ya. Pokoknya hari ini kita akan kupas tuntas ya mengenai konsep dari UMKM. Tadi kita ada di Condet Garden Festival Avenue gitu ya. Dan ternyata itu tidak hanya satu-satunya guys. Ternyata ada 8 ya totalnya. Jadi kita akan ngobrol bareng Big Boss dari The Garden ya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Afif Mas Duki. Tepuk tangan dong. Yes. Boleh Pak Afif. Apa kabar Pak Afif? Alhamdulillah luar biasa Bro Jaki yang apa ini udah berapa tahun kita gak ketemu nih. Sudah Ini harus pakai begini ya. dasawarsa. Wis. Berdasawarsa. Wah, dasawarsa. Kita reuni bro. Reuni dong. Iya ini one on one dulu kita. Kok one on one? Apa- Udah apa itu? macam Apa udah itu? macam sales klinik. Dulu apa istilahnya ya? One on one ya. Individual Individual meeting ya. Role play, Oh role role play. meeting individual meeting. Ya terima kasih buat Bro Jaki. Wah ini luar biasa ini sahabat saya ini. Apa ini? Rasanya kok luar biasa ini lu datang ke sini buat kupas tuntas garden Ya, The Garden. dan alhamdulillahnya ini cuaca cerah sekali. Kita berada di Garden Avenue Condet. Wah. Yang lu mau tanyain apaannya ini? Pokoknya pertama ya, ini kan tadi udah disampaikan bahwa ini menjadi sumber inspirasi bagi para pengusaha UMKM dan berterima kasih tentunya kepada Allah dan juga kepada Pak Afif yang sudah menyediakan tempat untuk mereka bisa berjualan dan alhamdulillah mereka sukses gitu ya. Jadi gimana sih Pak Afif bisa ceritain lah whole konsep ya, secara keseluruhan konsep The Garden ya. Insya Allah sampai udah berhasil sampai 8 ini, dan yang paling penting pengusaha itu seperti Pak Afif dia kan berjiwa sosiopreneur, yaitu memberikan manfaat sosial ya sama lingkungan sekitar, terutama para UMKM. Nah itu konsepnya gimana Pak Afif? Coba diceritain. Ya terima kasih Bro Jaki. Jadi sekali lagi garden bisa, tadi ada berapa Jak? Ada 8? Ada 8. Saya kadang-kadang lupa Jak. Masya Karena- Allah. Karena kami punya cita-cita ada 100 garden di seluruh Jakarta Wow. dan sekitarnya. Dan alhamdulillahnya semua serba serba mudah, dan itu berkat Allah Subhanahu wa taala juga. Kita selalu dimudahkan. Satu hal yang perlu saya sampaikan, tujuan utama kita membentuk garden ini pertama membantu sesama UMKM khususnya. Jadi itu tujuan awal kita. Dan alhamdulillahnya di saat sekarang nih pandemi yang luar biasa ini, karena kita juga belum lama, baru kurang lebih 3 tahun berjalan. 3 tahun udah 8 cabang ya Pak Afif? 3 tahun dan 8 cabang, dan hampir 2 tahun kita kena pandemi ya. Betul. Dan alhamdulillah masih eksis sampai sekarang. Masya Allah. Jadi kawasan-kawasan yang kami bentuk tujuan utamanya mengembangkan UMKM khususnya kuliner yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Dan sudah terbukti ada 7 kawasan kuliner yang sekarang ada dan sangat bermanfaat buat mereka. Tadi seperti yang di Condet Garden ini, Ya. ada salah satu kuliner yang lagi ngehits di Jakarta. Tadi udah didatangin oleh Jaki. Enak banget. Tom Yam Bonma. Jadi kalau ke Condet jangan lupa makan Tom Yam Bonma. Dan dia salah satu tenan yang kami pilih untuk kita ajak di semua lokasi yang ada garden.
Jadi ada 8 bon Mas. Insya Allah ada Masya begitu. Allah. Jadi sekali lagi tinggal nunggu waktu. Tempatnya kebetulan sekarang lagi full semuanya. Wah, wow, full. Dalam Full. kondisi pandemi full ya. Full. Dan alhamdulillah nih sekarang luar biasa buat sahabat-sahabat salesman. super salesman. Oh iya. Gue ingetin gue ya super salesman. Keren itu. Ini di situasi pandemi gini justru semakin banyak orang mencari lokasi untuk jualan. Oh gitu ya Pak. Sampai handphone saya ini overload. Ini ada 1000 tenan di sini nih. Masya Allah. Jadi sekali lagi buat yang belum kebagian di area garden, insya Allah kita akan buka lagi area-area kuliner yang lebih dahsyat lagi. Kita akan buka di Mega Kuningan. Wow, itu Mega luar Kuningan biasa cuy. Tuh. Itu Kita- segitiga emas tuh Pak Kita Afif. akan buka di Lenteng Agung LE. Oh, LA. Dekat rumah lo. Lenteng Agung. Dekat rumah lo. Kita bukan buka di Pejaten Raya. Pejaten. Oh, warga Pejaten ya. Jadi ada 3 yang lagi kita otak-atik. Pak Atik. Tapi yang sekarang sudah jalan Cinere Garden Lake Street. Oh, kalau ada lake-lake-nya berarti ada di danau, ada coy. danau-danau. Ada danau Cinere. Keren tuh. Hey, mana suaranya warga Cinere? Selamat datang, terima kasih warga Cinere, khususnya TNI Angkatan Laut. Garden sudah diundang untuk merapikan menata kawasan Danau Cinere yang insya Allah nanti di Desember 2021 kita akan adakan grand opening. Jadi tertata rapi, tamannya bagus, nanti ada mainan anak-anak, ada bebek-bebekan di danau. Wow. Dahsyat. Insya Allah. Itu udah kayak di Swiss, bro. Wih, keren, asli Udah keren. kayak di Interlaken. Dan satu lagi yang dahsyat lagi, Garden alhamdulillah dipilih oleh saudara-saudara kita yang ada di Masjid Istiqlal. Itu pencapaian, Masya Allah, Istiqlal mempercayakan, mengamanahkan kepada The Garden. Terima kasih Imam Besar atas ditunjuknya Garden untuk mengelola kuliner dan UMKM di Istiqlal. Istiqlal ya. Dan masih banyak titik-titik lain yang ada di Jakarta. Alhamdulillah sekarang kita banyak dicari untuk ditawarin lokasi. Dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa buat kita. Intinya UMKM yang bergabung dengan Garden pun juga tidak sembarangan. Jadi kita seleksi, ada tim seleksi khusus yang menyeleksi standar makanan kebersihan dan sebagainya. Oke. Higienisnya, makanan, Rasa. kehalalan juga yang nomor Halal. 1. Yang join ke Garden harus halal food. Oke. Tak boleh minum-minum bir. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Tapi saya ada minuman bir tapi halal. Namanya Bir. coffee beer. Kopi bir ada, kopi bir ada. Bir peletok boleh, bir Bir peletok. peletok boleh. Ya itulah kurang lebih Jak. Udah, Jadi baik. pokoknya niat kami awalnya membantu sesama, membantu teman-teman yang tadinya berada di pinggir-pinggir jalan atau yang ada di garasi rumah. Yuk bareng saya, bareng Garden yuk. Kita dibina, kita didik, kita arahkan, dan kita kembangkan. Itulah kurang lebih dasar kita membangun Garden Kuliner Nusantara. Garden kuliner Nusantara. Yes. Oke guys, sahabat Super Salesman, udah dengar semua ya, luar biasa ya. Jadi kalau berawal dari niat baik ya, dan Pak Afif, insya Allah memperjuangkan UMKM ini, saya tahu betul ya, bagaimana dengan niat baik untuk tadi merapikan semua UMKM yang ada di pinggir jalan. Terkadang mereka juga tidak sesuai dengan aturan, kemudian akhirnya mereka harus ditertibkan. Dan akan lebih baik itu kalau dikumpulkan ke dalam satu wadah yang memang lebih profesional dalam pengelolaan dan juga ada pembinaannya juga. Dan tadi insya Allah semangat terus ya para UMKM di sana. Dan untuk masuk ke dalam wadah ini juga nggak sembarangan, dan saya juga support untuk itu karena UMKM itu harus bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi besar di bidang kuliner, karena pasti mutu itu nomor 1. Nah Pak Afif itu selalu concern dengan mutu. Jadi kalau misalnya teman-teman sahabat Super Salesman ingin masuk, ayo kita masuk bareng-bareng, dan insya Allah doakan terus dibuka cabang-cabang lagi yang lain sehingga banyak slot-slot ya buat sahabat Super Salesman untuk bisa masuk. Nah Pak Afif, saya mau nanya nih Pak Afif, ini misalnya condet ya, apakah di sini Pak Afif fokus dulu memberdayakan para UMKM sekitar Condet untuk diundang, atau bagaimana nih konsepnya Pak Afif? Karena kan ada 8 titik ya.
8 titik condet ini kan condet. Ada tadi dari Pak Afif bilang ada di daerah Cinere dan yang lain-lainnya. Apakah Pak Afif fokus dulu untuk memberdayakan di sana untuk mengajak masuk ke ininya ya, ke gardennya? Ya, pertanyaan yang bagus nih. Jadi memang salah satu tujuan dari garden berada di lokasi-lokasi yang kita buka itu, pertama yang kita utamakan tuh UMKM yang ada di lokasi tersebut. Keren. Ya, jadi biasanya kalau kita buka di satu lokasi itu yang daftar ada puluhan ratusan. Ratusan bahkan. Nanti kita seleksi satu-satu tuh. Ya. Ya, kita seleksi satu-satu yang qualified menurut garden siapa-siapa. Jadi kita juga tidak bisa menerima secara keseluruhan karena space yang kita siapkan biasanya antara 20 sampai 50 stand gitu. Nah, kalau orang bilang kearifan lokal, Jak. Jadi orang-orang lokal yang kita utamakan. Nanti kita pilih mungkin ada berapa persentasenya, sekitar 10 sampai 20%. Yang lain dari teman-teman kita yang ada dari luar daerah atau dari luar kawasan tersebut, atau yang sudah bergabung di grup garden dan sudah teruji. Oh iya, jadi dia bisa buka cabang Yes, betul. Di luar itu juga kan biasanya ada orang yang baru mau usaha. Itu kita seleksi juga, kita terima juga. Kita didik, kita bina, kita arahkan, dan kita kembangkan untuk menjadi entrepreneur kuliner sejati. Dan alhamdulillah udah ada beberapa yang berhasil dari tadinya zero, ikut garden, jadi hero. sekarang jadi hero, bro. From zero to Itu hero. Dulu banget itu. Iya. Huha! Itu semangat kita. Jadi sekali lagi buat tim-tim Huha, ini dasarnya kita berdua itu dari Huha, ya. Tahu lah ya. Huha, ya, dari Huha kita jadi begini nih, orang pada gila semua ini. Jadi sekali lagi pelajaran yang bagus buat kita, bagaimana caranya membuat teman-teman itu menjadi entrepreneur sejati. Jadi ada bimbingan ya, Pak. Ada bimbingan. Nih seperti di Condet nih. Condet nih hampir ya 20 sampai 30% itu orang Condet. Oke. Ada yang jauh, ada 1-2, tapi rata-rata yang tadinya mungkin maaf di garasi, usaha di rumahan atau di pinggir-pinggir jalan yang sering digusur Satpol PP, itu kita tarik tuh, yuk ikut saya yuk. Dan alhamdulillah mereka ya jadi ya kayak tadi ketemu Bonma, oh itu luar biasa itu apa namanya ya? Tom Yam. Tom Yam. Ada Tom Yam Bonma, wow itu luar biasa. Ada Dimsum In luar biasa juga. Oh iya. Sekarang jadi besar. Dimsum In. Salah satunya berkat dari kerjasama dan ya arahan bimbingan dari Grup Garden. Karena kami juga bekerja sama. Satu lagi Jak nih kabar barunya. Oke. Rasuna Garden menjadi area yang dipilih Pemda DKI. Oh. Jadi ada Rasuna Garden ya Yes. di Rasuna Said ya di Yes. daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Betul. Itu menjadi ikonnya kuliner yang dipilih oleh Pemda DKI. Untuk menjadi kawasan Ya. khas kuliner halal, aman dan sehat. Mas. Tuh, jadi alhamdulillahnya ya tim dari Pemda Dinas Kesehatan DKI, Departemen Agama sudah melakukan survei dan melakukan analisa di Rasuna Garden. Dan insya Allah nanti ada brand Rasuna Garden khas kuliner halal, aman dan sehat. Dan tentunya itu akan menambah nilai positif buat garden. Dan nanti garden-garden yang lain akan Ya, begitu betul. juga. Itu yang kita harapin. Iya. Jadi semua garden yang lain bahkan ini bisa menularkan juga untuk UMKM yang lain bisa Betul. dipilih menjadi ikonnya Pemda yang sehat, halal dan lain-lainnya itu, Yes, Pak Afif. betul. Nah, ini mungkin ada yang bertanya nih Pak Afif. Kalau misalnya mereka yang untuk masuk ke The Garden itu kira-kira apakah ada kemungkinan kalau mereka itu konsepnya berbagi hasil? Karena mungkin misalnya secara permodalan di awal mereka mungkin bahan baku bisa ya atau perlengkapan bisa, tetapi ketika membayar sewa mungkin mereka belum mampu nih ya. Yes. Karena mungkin kan mereka berpikir mudah-mudahan dengan terpilihnya mereka bisa jalan running bisnisnya dengan baik dan dapat keuntungan baru mereka berbagi hasil dengan The Garden. Apakah itu memungkinkan, Pak? Yes. Sudah tidak memungkinkan lagi. Itu memang terjadi di garden. Oh, jadi itu yang terjadi. Jadi di Garden, ada Bos. beberapa area yang kita berbagi. Begini ceritanya. Jadi waktu pandemi 2 tahun yang lalu, kan banyak orang yang nggak bisa kemana-mana. Usahanya juga modal juga dari mana, nggak bisa beraktivitas, kondisi seperti itu. Akhirnya kita bikin satu kawasan yang memang skemanya berbagi. Udah nggak usah modal apa-apa, yuk ikut saya. Masya Allah. Kami siapkan standnya, kami siapkan alat-alat semuanya. Yuk silahkan jualan. Nanti hasilnya dibagi sama kami. Iya.
Dan itu terjadi ada di Semanggi Garden yang ada di Polda Metro Jaya, Oke. ada di Kebayoran Garden di Jakarta Selatan. Itu semuanya sistem skema berbagi. Wah, bagi hasil, Boy. Bagi hasil. Dan itu apa? Sesuatu yang luar biasa bagi kami juga karena kita mendapatkan keberkahan dari situ. Iya. Jadi kita bantu orang yang memang nggak punya, maaf nih modalnya kurang untuk beli ini. Ya udah ibu jualan dah. Iya. Ibu nggak usah bayar, bayarnya nanti dari jualan itu. Dan itu kita lakukan. Dan memang salah satu apa yang ada di manajemen garden, yuk itu tadi kita bantu orang-orang itu. Dan alhamdulillah ya sampai sekarang mereka eksis seperti itu. Dan itu membuat kita happy. Iya, iya. Jadi Ya. luar biasa ada keberkahannya Gitu, Pak iya. Afif ya. Jadi Nah, ini satu lagi Pak Afif, karena kebetulan kita ada di lokasi Condet Garden Avenue, ini ada untuk wedding gitu ya. yes. Nah, ini konsep yang bagi saya idenya brilian ya. Jadi di depan itu ada food culinary-nya, kemudian di belakang ini nyambung gitu ya, langsung dengan untuk tempat weddingnya juga gitu ya. Mungkin kalau weekend ini bisa dipakai buat wedding. Ini gimana Pak Afif konsepnya? Dan mungkin apakah harganya terjangkau ya? Di tengah pandemi ini kan cocok nih outdoor gini. Ya, satu lagi. Saya tertarik sama harganya terjangkau nggak nih? Oh, Ini Condet luar biasa, Jak. Jadi Garden Avenue Condet ini berdiri juga di saat pandemi. Jadi kita grand openingnya November 2019. Bulan Maretnya kita lockdown. Ya, udah tuh. Semua yang reservasi akhirnya dibatalkan karena aturan pemerintah. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai longgar. Dan waktu itu juga longgar, tapi dibatasi pengunjungnya. Akhirnya area ini jadi bermanfaat buat orang-orang Condet. Jadi ini sudah istilahnya udah viral lah di daerah Jakarta sini, Garden Avenue Condet. Biayanya berapa? Kalau selama ini orang biasanya kalau wedding di outdoor garden party gitu kan mahal. Nah, Condet ini salah satu yang paling ya termasuk yang murah lah untuk terjangkau harganya. Dan kita sangat membantu mereka-mereka yang maaf nih yang mungkin rumahnya kurang luas untuk buat acara. Rata-rata orang Condet acaranya ada di sini. oke. Harganya Berapa Pak Afif? harga orang-orang Condet juga maksudnya harga yang sangat terjangkau. Terjangkau ya, Pak? Sangat terjangkau. Kita tidak seperti mungkin di gedung yang wah-wah gitu. Kita ya udah ini dirapikan, didekor sedemikian rupa dan asik. Ini besok Minggu juga ada acara. Jadi sekarang udah hampir Sabtu Minggu ada acara. Hari ini nanti ada Itu technical sekitar meeting. berapa Pak Afif? Mungkin buat sahabat-sahabat yang mau menikah atau menikah lagi. Harganya ini ada outdoor yang kita duduk di sini nih, ada luas di belakang kita ini. Ya. Ada 1000 meter parkirannya juga luas, bisa muat. Kapasitas berapa orang Pak Afif? Ini sebenarnya kalau normal tanpa PPKM ini bisa sampai 600 sampai 800 orang. Wow. Ya inot ya. Tapi karena PPKM kita batasi maksimal 200 sampai 300 orang. Cuman ini kata ada ketentuan baru lagi, boleh bebas, tapi tetap kita batasi di bawah 500 orang. Kalau 500 kita bikin 2 shift. Oh. Ya. Harganya berapa kalau mau tahu? Berapa Pak Afif? Menurutmu berapa ini? Sekitar 50 juta mungkin Pak. Paketan kalau paketan lengkap sekitar 65 juta. Oke. Ya. Udah termasuk ini Udah ya semua makanan? lengkap, makanan Oke. lengkap dengan tamu kurang lebih 150 sampai 200 orang. Segitu aja Afif? Yes. Masya Allah, saya aja dulu maharnya segitu Iya, Pak Afif. iya makanya. Itu hanya maharnya aja. Gila saya. loh. Biasanya kita di sini banyak yang juga cuman mau sewa tempat. Iya. Nah, sewa tempat juga kita kasih harganya ya antara 5 sampai 10 juta. Hanya sewa tempat Iya, 50 juta kita kasih aja. murah buat orang Masya Condet. Allah. Ini ada negatif ada positifnya Pak Afif. Apa tuh? Kalau terlalu murah, itu membuat orang ingin berkali-kali Pak. Nah, Itu bahaya Pak Afif. sebenarnya. kayaknya lu doang deh yang dulu. Jadi begini, kenapa murah? Karena ini masa pandemi, terus tamunya kita batasi, jamnya juga 3 sampai 4 jam. Indoor ya, outdoor ya. Kalau sama indoornya ada lagi biaya lagi. Kalau malam ada biaya lagi buat kita Lampu. pakai genset. Oh, genset. Tapi Dan yang itu jelas, dia boleh ambil makanan dari luar ya kalau yes. hanya sewa tempat. Nah satu lagi keuntungan buat UMKM yang di Condet ini, biasanya cateringnya kita ngambil dari UMKM. Oh, Aduh, dasar tuh. Jadi saling menguntungkan lah, simbiose mutualisme. Jadi saling menguntungkan. Dan semua yang punya acara di Condet Garden Avenue ini menilainya itu 99% kan. Puas. Bagus. Puas gitu. Tempatnya luas, Makanannya parkirnya juga enak-enak, makanan. pelayanannya juga enak. Oke.
Oke. kebersihannya insya Allah kita jaga dengan baik. Udah Gitu, kelihatan jadi, sih Pak Afif. Aduh, ini ya. pokoknya ya enak banget deh. ini gara-gara pandemi aja jadi agak menurun. Kalau enggak, ini insya Allah mudah-mudahan tahun depan atau sampai sekarang sampai tahun depan udah nggak ada corona, Udah insya Allah situasi normal. Ya. Hampir setiap minggu selalu ada acara di sini. ada weddingnya. Ya, begitu juga tidak hanya wedding, ini komunitas-komunitas mobil, motor. Oke. Silakan nongkrong di sini. Di sini ada kopi menang banyak itu di sana, Oke. ya. Kopi menang banyak ya. Ngopinya enak-enak, murah-murah, rasa bintang 5, harga bintang 5 juga. Enggak lah, murah sini murah. Jadi cocok lah ini buat nongkrong-nongkrong komunitas mobil nih teman-teman, banyak lah komunitas nongkrong di sini. Mobil, motor, yuk. Keren. Motor, ya. Parkir luas banget ya. Pokoknya kita bikin eat, chat, and enjoy. Makan Eat, chat, and enjoy. Enjoy aja. Iya, keren Gitu aja. banget. Pokoknya mantap dah. Mantap, mantap, mantap. Oke Pak Afif, terima kasih banyak, keren banget, idenya banget keren, super duper keren. Kenapa? Selalu dipikirkan secara matang oleh para the owners ya, para the owners ada Pak Afif bersaudara ya. Jadi mulai dari awal tuh dipikirin banget, tapi ujung-ujungnya itu bagaimana akhirnya para UMKM itu benar-benar bisa terbantu ya. Baik dari tadi untuk menyediakan tempat, bahkan bagi yang tidak punya modal bisa bagi hasil, kemudian juga dibimbing, dibina sehingga menjadi hero from zero gitu ya. Dan sampai akhirnya ketika punya tempat wedding pun itu selalu dikonekkan ya untuk makanannya itu dari para UMKM. Keren banget gitu. Oke Pak Afif. Satu lagi. Silakan. Ini penting banget buat para yang hobi masak. Oh, oke. Nih, buat sahabat-sahabat garden yang chef atau yang hobi masak apapun, mau sate, mau soto, mau apalagi lah semua makanan. Silakan join ke garden atau hubungin saya. Kasih nomor telepon nggak kau saya? Nanti kita tulis nomor Ya, teleponnya ada di hubungin saya. sini ya, Kita di mau kolom membuat kawasan khusus kuliner, basicnya entrepreneur sejati ini. Oke. Jadi orang-orang yang ahli di bidang masak apapun itu makanannya, nanti ketemu kami, kita seleksi, kita akan bangunkan area, kita akan siapkan alat-alatnya, Anda tinggal jualan. Oh, jadi Ya. alat-alatnya udah disiapin sekarang. Kita siapin semuanya. Masya. Ya, nanti kita bikin satu kawasan khusus entrepreneur kuliner. Oke. Jadi Anda yang maaf nih yang modalnya mungkin masih kurang cukup, kurang banyak, Ya. datanglah ke garden, nanti akan kita siapkan semuanya, Anda masak dan itu seolah-olah itu milik Anda. Anda harus ngembangin itu bersama garden tentunya. Ya. Dan insya Allah kita punya target awal tahun depan sudah 2022. terrealisasi. 2002 ada 5 tempat yang khusus model baru ini. Oke, untuk Ya. chef tadi ya. Jadi untuk chef atau yang pengen jualan, hobi masak spesifik tertentu, kita seleksi dengan ketat. Yuk datang ke garden, kita akan dalam tanda petik kita akan modalin untuk usaha itu. Wow. Tempat, alat-alat dan semuanya kita siapkan. Oke. Itu Jak ya. Keren banget. Keren, itu, pokoknya keren. Dan itu konsepnya out of the box ya. Maksudnya belum ada saya pikir yang bisa seperti itu, dan ini tentunya kebesaran hati dari para the owners dari The Garden ya, yang bisa membantu bukan hanya sekarang tempat ya, tapi sekarang juga disiapkan perlengkapannya. Jadi teman-teman sahabat Super Salesman, sahabat The Garden hanya tinggal memastikan bahwa keahliannya itu di sharp lagi, dibuat lebih matang lagi. Kemudian datanglah ke The Garden, hubungi nanti nomor telepon PIC yang kita masukkan di deskripsi, dan IG-nya nanti di IG The Garden kita juga akan masukin. Dan itu insya Allah akan bisa membantu teman-teman untuk bisa punya satu lahan usaha ya, yang tanpa modal ibaratnya gitu ya. Tapi tentunya dengan skills ya, itu yang paling penting Pak Afif. Oke Pak Afif, ini sekali lagi terima kasih banyak ya untuk sharingnya luar biasa. Dan terakhir saya minta tolong kasih inspirasi Pak Afif untuk para sahabat Super Salesman semua yang mungkin saat ini masih bingung ya, usahanya berusaha udah segala macam usaha tapi masih juga susah gitu ya. Kira-kira apa yang bisa dipelajari dari The Garden untuk bisa membangkitkan semangat para UMKM? Monggo Pak Afif. Ya terima kasih Bro Jaki atas kehadiran dan tim juga. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita selalu sehat selalu. Buat sahabat-sahabat yang ragu untuk memulai, ya ayo segera mulai saja. Karena kalau Anda tidak memulai, Anda akan tidak tahu hasilnya. Jadi mulailah dari sekarang. Dan kalau perlu diskusi soal kuliner, soal pengembangan kuliner, silahkan datang ke Garden. Insya Allah kita akan sharing-sharing ilmu ini ke siapapun yang ingin berkembang. Ya, itu aja. Terima kasih Pak Jaki. Oke, terima kasih Pak Afif, terima kasih, luar biasa banget, sangat menginspirasi. Oke, sip. Oke guys, ikutin terus ya
channel dari Erzan Channel, dan kita nanti akan terus juga follow dari IG-nya The Garden ya. Dan insya Allah kita doain dari 8, 10, 12, 20 menjadi 100 ya The Garden seperti cita-cita dari Pak Afif ya. Oke, Assalamualaikum. Oke, sahabat Super Salesman semua, alhamdulillah ya kita udah makan enak ya. Jadi kita udah review tadi salah satu ikonnya ya, UMKM yang ada di Condet Garden Festival, yaitu ada restoran yang namanya Bonma ya, khas dari Thailand, enak banget. Kita makan tom yum yang mirip banget pokoknya sama dengan cita rasa khas yang ada di Thailand, karena chefnya langsung impor dari Thailand gitu ya. Dan kita juga tadi udah berbicara dengan salah satu owner dari Condet Garden Festival, dan saya rasa niatnya luar biasa, alhamdulillah. Insya Allah itu benar-benar niat yang tulus ikhlas membantu para UMKM, dan kita doakan para owner, Pak Afif, dan juga semua grup dari Condet Garden Festival ya, itu insya Allah diberkahi untuk umur yang panjang ya, untuk keberkahan, rezeki yang berlimpah ya. Karena apa? Karena sudah menaungi dengan tempat yang luar biasa nyaman, tempat yang sangat enak untuk nongkrong, dan makanan-makanan yang enak, sehingga para UMKM itu bisa terus memperjuangkan hidupnya, bisa terus mendapatkan penghasilan yang berkahnya. Top banget buat Pak Afif ya. Oke guys, jadi jangan lupa untuk nanti terus ikutin channel kita, dan juga ada tantangan yang harus selalu diikutin ya. Ada challenge untuk makan A sampai Z ya. Nanti coba ditulis di kolom komentar apa abjadnya. Kemudian kita akan datengin dan kita akan makan bareng ya. Sehingga kita ikut bisa berpartisipasi untuk memajukan UMKM Indonesia. Oke? Dan jangan lupa untuk selalu like ya. Bagi yang belum subscribe, ayo subscribe ya. Insya Allah ini akan bisa membantu kita memberikan konten yang lebih lagi bermanfaat untuk banyak sahabat Super Salesman dimanapun berada. Dan jangan lupa untuk ya loncengnya dibunyikan, jadi bisa langsung update terus, karena kita insya Allah setiap hari Selasa, setiap hari Kamis, setiap hari Sabtu ya, kita akan update konten insya Allah untuk sahabat Super Salesman tercinta semuanya. Terakhir, jangan lupa untuk selalu cintai, support UMKM Indonesia, go public. Yes, yes, yes.